Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Sari, NIM 1914201178 dari kelas Perbankan Syariah E semester 3 dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang sudah saya buat, yaitu tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Silahkan disimak videonya berikut ini. Baik, sebelum membahas mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, saya akan membahas mengenai apa itu bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, bank adalah lembaga perantara keuangan atau sering disebut dengan financial intermediary, yang artinya suatu lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan benda yang penting dan bernilai, yaitu uang. Dengan demikian, usaha bank yang akan selalu berkaitan dengan uang, di mana uang adalah alat pelancar utama yang dilakukan dalam suatu transaksi antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Maka lahirlah Bank Islam yang selanjutnya dikenal dengan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 90-an, atau tepatnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1992 yang direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 pada tahun 1998. Pada awal mula berdirinya bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, tentu bukan hal yang mudah memperkenalkannya kepada masyarakat. Meskipun di negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, mulai dari anggapan bahwa bank syariah tidak mungkin dan tidak lazim jika bebas bunga, istilah-istilah yang cukup sulit dipahami, sampai dengan konsep operasional yang cukup berbelit-belit. Dengan demikian, pada saat itu bank syariah benar-benar sangat bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan dikenal oleh masyarakat. Namun, hingga pada akhirnya terjadilah di Indonesia krisis moneter pada tahun 1997 yang memberikan dampak kepada bank-bank konvensional yang menjadikan mereka jatuh pailit. Tapi justru pada krisis moneter ini, bank muamalat yang menjadi pionir pertama bank syariah di Indonesia tetap bertahan dalam kondisi moneter ini. Hal itu menunjukkan bahwa bank syariah menawarkan bagi hasil yang tidak akan merugikan sebelah pihak saja. Dan sementara itu, sistem ekonomi yang berbasis bunga hanya akan memberikan ketergantungan dan juga kesengsaraan jangka panjang. Nah, dengan demikian, bank syariah yaitu sama saja operasionalnya dengan bank konvensional. Namun yang membedakan antara keduanya yaitu jika di dalam bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung riba dan juga bebas dari bunga. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah badan usaha atau suatu institusi yang kekayaan utamanya berupa aset-aset keuangan atau financial asset maupun non-financial asset atau aset real yang berlandaskan konsep syariah. Secara umum, lembaga keuangan syariah sangat diperlukan dalam perekonomian modern ini, di mana yang fungsinya sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan syariah dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yang diantaranya terdiri dari asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, hingga
lembaga keuangan syariah mikro seperti lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, dan baitul mal wa tamwil. Adapun prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bebas maghrib. Maghrib adalah singkatan dari masyir atau spekulasi, goror atau ketidakpastian, haram yang berarti dilarang, riba yang berarti penambahan pendapatan, dan batil yang berarti batal atau tidak sah. Yang kedua, menjalankan semua aktivitas perdagangan yang perolehan keuntungannya sah menurut syariah. Dan yang ketiga yaitu menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh. Lembaga keuangan selain sebagai badan usaha juga berperan sebagai badan sosial, yang berarti lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, zakat, infak, dan sodaqoh untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 turut berdampak pada pertumbuhan perbankan nasional yang di dalamnya terdapat pula pembiayaan perbankan syariah. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,02%, padahal pada tahun sebelumnya yaitu 2010 sampai 2013 tidak pernah kurang dari angka 5,5% per tahun. Kondisi ekonomi global yang masih belum stabil pada tahun 2015, meskipun masih mencatat angka positif sekitar 4,70%, masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya. Hal ini juga berdampak terhadap perkembangan perbankan nasional. Demikian pula dengan pertumbuhan perbankan syariah. Meskipun masih mencatat angka positif, namun pertumbuhannya masih tidak setinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga pada tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan positif setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Total aset industri perbankan syariah pada tahun 2016 mencapai 365,6 triliun rupiah. Memasuki tahun 2017, kondisi perekonomian dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Berdasarkan hasil IFDI pada tahun 2018, Indonesia menunjukkan hasil peningkatan pertumbuhan hampir di seluruh kriteria, di mana peningkatan terbesar berada pada knowledge dan CSR. Bersama Malaysia dan Pakistan, Indonesia memegang posisi yang tertinggi untuk negara dengan lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak, dan negara yang menghasilkan juga paling sering digunakan sebagai objek penelitian dalam research paper keuangan syariah. Hingga pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan perlambatan kembali. Hal ini didorong oleh penurunan aktivitas perdagangan dunia seiring meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pelemahan harga komoditas, yang berdampak pula pada perbankan nasional juga perbankan syariah di Indonesia. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.